Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel kami. Kali ini kita akan membahas mengenai kutu putih yang sering kita jumpai pada bagian bawah dari daun. Kutu putih atau kutu kebul ini merupakan hama yang memakan sari makanan dari daun yang dihinggapinya. Untuk lebih lengkap atau lebih detailnya, berikut kami sampaikan fakta-fakta seputar mengenai kutu putih. Kutu putih atau yang dikenal sebagai kutu kebul merupakan hama bagi tanaman. Kutu putih biasanya ditemukan di bagian bawah daun. Berikut fakta-fakta mengenai kutu putih yang kami peroleh dari berbagai sumber. 1. Menyebabkan dedaunan rusak dan berguguran. Hal ini disebabkan karena kutu putih membawa virus. Virus itu adalah mosaik kuning atau virus Gemini yang menular dan merusak dedaunan. 2. Memakan nutrisi tumbuhan. Layaknya hama, si kutu ini akan memakan makanan tumbuhan yang dihinggapinya. Akibatnya, nutrisi tumbuhan akan berkurang dan menyebabkan kematian. 3. Menghasilkan zat lengket sekresi. Saat hewan ini sudah berkembang biak di suatu tumbuhan, ia akan menghasilkan zat lengket sekresi atau lebih dikenal dengan embun madu yang tertinggal di inang tumbuhan. Embun madu akan memicu tumbuhnya jamur jelaga yang mengurangi kemampuan tanaman untuk menyerap cahaya matahari. Pertumbuhan tanaman akan terhambat, hasil panen sedikit dan kualitasnya akan memburuk. 4. Mobilitas yang tinggi. Kemampuan dari hama ini adalah dapat terbang, yang memudahkannya untuk berpindah dari satu tanaman ke tanaman yang lainnya. Hal ini berbanding lurus dengan kemudahannya dalam merusak tanaman yang lain. 5. Memiliki hubungan khusus dengan semut. Hubungan ini dapat bersifat mutualisme dan predatisme. Hubungan predatisme terjadi apabila pelakunya adalah semut primitif, sedangkan hubungan mutualismenya, semut melindungi kutu putih dari musuh alaminya, cuaca buruk, dan membantu penyebarannya. Sebagai imbalannya, semut akan mendapatkan embun madu. 6. Semua keturunannya betina. Sifat dari hama ini adalah partenogenetik teletoki, yaitu keturunan yang dihasilkan berupa betina. Dalam kondisi optimal, satu betina akan menghasilkan 200-600 keturunan. Apabila kita menjumpai kutu putih pada tumbuhan atau tanaman kita, jangan dianggap sepele. Segera lakukan 3 langkah yang akan kami bahas dalam video kami kali ini. Jadi langkah-langkahnya nanti akan kami jabarkan secara rinci di video kami kali ini. Langkah pertama adalah pembasmian dan bahan yang diperlukan. Pertama itu ada sunlight, itu mudah ditemukan ya di sekitar kita. Dan yang kedua itu semprotan bekas hand sanitizer ya, yang kecil ya memang, karena kebetulan nanti kita akan mempraktekkan 3 langkah itu pada bibit alpukat yang kami temukan itu setelah diserang oleh kutu putih atau kutu kebul ini ya. Jadi untuk larutan pencegahan pembasmian ini kita memerlukan 1 sendok makan sunlight dengan 2 liter air yang telah kami sediakan di bawah. Untuk takarannya seperti ini ya, 1 sendok kita larutkan pada 2 liter air ya, yang telah kita sediakan ya. Ini kita aduk. Sampai merata ya. Sudah selesai dan ini sudah bisa digunakan untuk
sebagai larutan pembasmi ya, kutu putih atau kutu kebul. Dan kita isikan pada botol hand sanitizer ini dan kita lakukan penyemprotan. Ya, seedling kami yang rencana untuk kaki ganda, kami temukan ada kutu putih di sini ya. Nih, bisa dilihat. Nanti kita akan lakukan tindakan pembasmian ya. Nanti 3 tahapan, yaitu pembasmian, pemulihan, dan pencegahan. Oke, untuk langkah awal ini kita akan lakukan pembasmian, yaitu dengan disemprot. Kita semprot ya. Oke. Bisa lihat nih. Tuh, putihnya kelihatan. Ini ya. Bisa dilihat ini sudah terkena ya. Kutu putih ini menyerang bagian bawah daun ya. Daun tidak sehat setelah kutu putih. Bisa dilihat nih, bisa kelihatan ya. Kita biarkan beberapa saat ya, sekitar 20 menit sampai dengan 30 menit. Nanti setelah itu baru kita lakukan tindakan pemulihan ya. Untuk langkah yang kedua yaitu langkah pemulihan, ini kita menggunakan penyedap makanan yaitu mereknya Ajinomoto. Jadi kami beli seharga Rp500. Untuk takarannya sendiri itu 1 sendok makan Ajinomoto kita larutkan pada air 1 liter ya. Takarannya 1 sendok Ajinomoto kita larutkan pada 1 liter air. Kita masukkan, kita aduk sampai rata. Ini sudah bisa digunakan. Setelah beberapa saat bisa kita lihat ini kutu putih yang tadi telah kita lakukan pembasmian telah tercuci bersih ya, kayak seperti mati ya. Ini bisa dilihat ini bisa kelihatan bahwa kutu putihnya sudah selesai lah ya. Jadi langkah selanjutnya itu pemulihan ya, dimana kita telah membuat larutan dari penyedap makanan ya. Ini kita akan lakukan pemulihan dengan cara disemprot juga ya. Ini kita lakukan penyemprotan pemulihan ya. Kita lakukan pemulihan. Ini kita cuci kembali dari cairan deterjen tadi. Ini proses pemulihan telah kita lakukan itu dengan menyemprotkan cairan dari penyedap makanan ya. Ini tujuannya untuk membersihkan dari cairan dari pencuci piring tadi atau sunlight tadi ya, yang telah kita semprotkan untuk membasmi kutu putih yang telah menempel di bagian daun bagian bawah dari alpukat ini ataupun dari tanaman yang lain ya. Dan untuk proses selanjutnya atau proses ketiga yaitu pencegahan.
Nanti kita akan lakukan penyemprotan, tapi ini kita akan biarkan dulu beberapa saat ya, untuk memulihkan dulu, untuk membersihkan dari cairan sunlight tadi ya, atau pencuci piring tadi ya. Untuk langkah yang ketiga, yaitu langkah pencegahan, itu kita menggunakan puntung rokok ya. Jadi ini sekitar 20 puntung rokok ya. Ini akan kita campurkan dalam air 1 botol air mineral ya. Nanti ini akan kita tambahkan setengah sendok sunlight sebagai perekat fungsinya. Jadi itu kita biarkan 1 kali 24 jam, baru setelah itu dapat digunakan. Kita masukkan ya. Baru kita tambahkan air ya. Sunlight setengah sendok sebagai perekat fungsinya. Tutup. Dibiarkan 1 kali 24 jam. Ada yang telah kita buat ya sebelumnya ya. Ini sudah bisa digunakan untuk penyemprotan ya. Ini kita lakukan ya. Pencegahan ya, tahapan terakhir. Rata ke seluruh daun. Nih bisa dilihat segar ya, bersih. Tahapan terakhir, kutu putih pun telah hilang ya, tidak ada lagi. Bukannya bersih. Ciri-ciri alpukat yang diserang oleh kutu putih ini, lihat daunnya seperti ini, tidak sehat kelihatan.
Demikianlah video kami kali ini, semoga dapat bermanfaat. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.